Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Cavarera dengan nomor NIM 8779802231. Di sini saya akan menerangkan tentang makna pilar pada pendidikan. Nah, pilar itu kan penopang. Nah, di sini ada 4 penopang pada pilar-pilar pendidikan, yaitu yang pertama belajar untuk mengetahui, yang kedua belajar untuk berbuat atau berkarya, yang ketiga belajar untuk hidup bersama, yang keempat adalah belajar untuk menjadi diri sendiri. Baik, kita bahas dari yang pertama, yaitu belajar untuk mengetahui. Sudah jelas, karena pada saat kita belajar, kita akan mendapatkan ilmu yang baru atau memperbarui ilmu yang pernah kita dapat. Jadi disitulah tujuan belajar untuk mengetahui. Bukan hanya mengetahui suatu hal yang baru, tapi untuk mengetahui pengetahuan yang baru untuk mengubah pengetahuan lama kita. Yang kedua, pilar yang kedua yaitu belajar untuk berbuat atau berkarya. Di sini tujuannya belajar untuk berbuat dan berkarya adalah untuk meningkatkan kreativitas atau potensi bagi kita dan juga siswanya. Nah, yang ketiga yaitu belajar untuk hidup bersama. Nah, manusia kan identik dengan makhluk sosial. Jadi kita juga harus belajar bagaimana cara untuk menjadi makhluk sosial tersebut. Bagaimana kita menghargai perbedaan, bagaimana kita tidak acuh dengan tetangga. Nah, itu kita ajarkan bagi anak-anak murid kita. Yang terakhir adalah belajar menjadi diri sendiri, yaitu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, tapi bukan dalam hal seperti ini ya. Contoh, ya wis pak iki lah aku ancen arek goblok kan. Bukan seperti itu, tapi bagaimana dia itu paham kepada dirinya, sampai dia paham kepada dirinya itu tidak bisa, gimana caranya dia gini. Uh, sorry bahasanya agak belibet. Contoh ada murid yang bilang, pak aku yang ancen ini pak, gak iso. Nah, itu gimana kita caranya untuk meyakinkan pada mereka, kalau kamu tidak bisa, kalau kamu sadar kamu tidak bisa, ya sudah, gimana caranya kamu bisa, yaitu dengan belajar. Jadi dengan adanya tertanam jiwa memahami diri sendiri, dia akan tahu, oh aku ini saya ini belum paham pelajaran ini. Oh ya sudah, saya harus belajar pelajaran ini biar saya lebih paham lagi. Nah, secara tidak langsung, menurut UNESCO 1996, pendidikan tidak boleh mengabaikan aspek apapun dari potensi seseorang, seperti memori, penalaran, rasa estetika, kapasitas fisik, dan keterampilan komunikasi. Nah, sesuai dengan ini, 4 pilar ini harus apa ya istilahnya, harus menopang dengan baik pada pendidikan kita. Selanjutnya yaitu pengertian tentang istilah dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama adalah Tutwuri Handayani. Nah, itu guru kita teman-teman kita yang guru atau calon guru, kita harus menjadi pendorong mereka ketika mereka menjadi pendorong mereka agar ada semangat belajarnya. Yang kedua yaitu engarso sing tulodo. Nah, gimana guru itu menjadi contoh atau jadi fans lah. Mungkin teman-teman yang sudah jadi guru, ketika kalian sudah jadi fansnya anak-anak, ada satu hal yang berubah sedikit saja dari kalian, itu anak-anak sudah apa, Bapak kok gak pakai ini lagi, kok gak, Bapak kok gitu, Bu kok gak pakai ini lagi. Lah, ketika sudah anak memperhatikan jenengan berarti itu berhasil, kalian sudah jadi fans mereka. Dan ketika kalian sudah jadi fans mereka, kalian itu harus memberikan contoh yang baik kepada mereka, mulai dari perilaku, sikap, dan lain-lainnya. Kita juga harus berbuat baik agar mereka itu mencontoh hal-hal yang baik dari kita. Yang terakhir adalah ing madya manggung karso.
yaitu sebagai menjadi seperti transmitator, bukan transmitator, apa ya, fasilitator. Jadi guru itu menuntun anak-anak, menuntun bagaimana agar mereka itu bisa mau belajar, bagaimana menuntun mereka pas diskusi, biar pikirannya itu lebih sering kritis lah istilahnya. Untuk tantangannya pada era digital sekarang, untuk dari prinsip yang Ki Hajar Dewantoro, ya intinya kan guru sebagai contoh dan juga sebagai pemberi semangat atau fasilitator juga. Nah, yang mungkin tantangannya kalau menurut saya pada era digital adalah guru tidak bisa mengekspresikan dirinya. Karena gini, kan kita kan juga punya akun sosial media kan. Jadi ketika kita mengekspresikan ekspresi kita di sosial media, lah terkadang mereka itu menelan mentah-mentah. Kita juga tidak bisa melarang mereka untuk tidak megang HP, karena memang dari orang tuanya juga sudah boleh, terus dari faktor lingkungannya, teman-temannya juga sedang megang HP. Benar dia tidak megang HP, tapi teman satunya megang HP. Jadi sama saja. Ya mungkin di situ faktor kesulitannya, yaitu guru lebih susah untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Lalu untuk tantangannya bagi siswa adalah siswa itu sekarang kurang berbaur sama teman-temannya, karena terkait siswa, anak-anak sekarang kan jarang main Pak Tikung, Jumbritan atau lainnya, nggak kayak zaman-zaman dulu itu. Jadi interaksi dengan orang lainnya mereka itu kurang. Mereka interaksinya itu paling cuma dari game, orangnya di sini tapi orangnya di sana. Jadi cuma interaksi antar omong, tidak ada interaksi langsungnya. Jadi itu membuat empati dan cara menghargai anak itu kurang. Jadi di situ kita harus menanamkan cara empati dan menghargai kepada anak. Karena zaman sekarang ya kurangnya di situ. Nah, balik lagi ke pilar-pilar aja. Dari keempat pilar ini, menurut saya pribadi, yang sulit untuk ditancapkan kepada siswa adalah belajar menjadi diri sendiri dan juga belajar hidup bersama. Kalau untuk belajar mengetahui gampang, untuk belajar berkarya atau berbuat imajinasi itu gampang. Yang sulit adalah belajar untuk hidup bersama dan juga belajar menjadi diri sendiri. Karena kan notabene kita juga pernah mengalami COVID, yang dimana di situ kan harus melakukan daring kan. Di saat daring itu kan interaksi antar guru dan murid itu kurang. Dan juga pada pendidikan saat ini, dikarenakan faktor digital tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu banyak anak-anak yang mengidolakan melihat konten-konten yang seharusnya belum mereka lihat, dan mereka belum bisa menyaringnya, dan orang tua terkadang lepas kepada mereka. Dan disitulah mereka itu tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Mereka itu tidak bisa untuk memahami diri mereka sendiri, karena mereka melihat, wah aku pengen koyo YouTuber iko, pengen koyo TikToker iko, pengen koyo iko. Jadi mereka itu tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Yang kedua yaitulah seperti yang saya tadi, rasa empati dan juga sosialnya lah, istilah sosialnya itu kurang, karena memang kurang berbaur dengan masyarakat. Jadi mereka itu kadang bingung kalau lewat depannya orang tua ini harus gimana, karena nggak ada contoh dari teman-teman yang mereka berbauri. Kadang juga mereka bingung kalau sudah sama orang ini harus gimana, karena mereka nggak biasa interaksi. Jadi di situ mungkin kesulitannya pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada tugas tutorial 3 pada
Makul Filsafat Ilmu. See you next time di semester selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan materi atau salah pada materi kali ini. Saya mohon maaf dan mohon kritikannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.